Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar saham. Anggota kami terdiri dari saya Puji Lestari NPM 20133100007 dan rekan saya Aprilia Wulandari NPM 20133100114 dan Ranita Putri Febriani NPM 20133100047. Penilaian saham dikenal 3 jenis nilai. Yang pertama nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku adalah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Yang kedua nilai pasar adalah nilai saham di pasar atau harga saham di pasaran. Yang ketiga adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik disebut juga nilai teoritis atau nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Pendekatan nilai sekarang. Perhitungan saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Proses penilaian suatu saham yang pertama itu estimasi aliran kas saham di masa depan. Yang kedua, estimasi tingkat return yang disyaratkan. Yang ketiga, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Yang keempat, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Model diskonto dividen. Model ini untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Di sini bisa kita lihat rumusnya, yaitu P0 adalah nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen. D1, D2, dan selanjutnya adalah dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Lalu K di sini adalah tingkat return yang disyaratkan. Dalam kondisi dividen konstan dan tidak mengalami pertumbuhan, kita bisa menggunakan model pertumbuhan 0 atau zero growth model. Untuk aliran dividen yang bertumbuh secara konstan, model yang dipakai adalah model pertumbuhan konstan, yaitu constant growth model. Untuk saham yang mengalami pertumbuhan yang tidak konstan, kita menggunakan pertumbuhan tidak konstan, yaitu non-constant growth. Model pertumbuhan 0. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau dividen tidak mengalami perubahan. Bisa kita lihat rumus untuk menilai saham dengan model ini, di mana D0 adalah dividen yang akan diterima dalam jumlah konstan selama periode pembayaran dividen di masa datang, dan K adalah return yang disyaratkan oleh investor. Selanjutnya adalah model pertumbuhan konstan, disebut juga model Gordon. Model ini digunakan untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas, di mana GT plus 1 sama dengan GT untuk semua waktu T. Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa dituliskan sebagai berikut. Model pertumbuhan tidak konstan atau ganda. Asumsi perusahaan akan membayar dividen secara konstan. Dalam kenyataan, kadangkala kurang tepat. Ada kalanya perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, jauh di atas pertumbuhan normal, dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun. Tetapi lambat laun terus menurun. Misalnya suatu perusahaan mengalami pertumbuhan fantastis selama 5 tahun. Mungkin bisa membayarkan tingkat dividen dengan pertumbuhan 20% per tahun selama 5 tahun, dan setelah
itu hanya akan membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan hanya 10% per tahun sampai tahun-tahun berikutnya. Untuk kasus seperti ini, penentuan nilai saham akan meliputi 4 langkah perhitungan. Yang pertama yaitu dengan membagi aliran dividen menjadi 2 bagian. Yang pertama, A, bagian awal yang meliputi aliran dividen yang tidak konstan. Lalu, yang kedua, aliran dividen yang ketika dividen mengalami pertumbuhan secara konstan. Lalu langkah yang kedua, kita menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen yang tidak konstan. Lalu langkah yang ketiga, kita menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan. Yang keempat, kita menjumlahkan kedua hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan aliran dividen. Proses untuk menghitung nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen tidak konstan seperti di atas bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Dengan nilai P0 adalah nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan tidak konstan. Lalu N adalah jumlah tahun selama periode pembayaran dividen supernormal 3. D0 adalah dividen saat ini atau tahun pertama. Lalu GT adalah pertumbuhan dividen supernormal. Lalu DN adalah dividen pada akhir tahun, pertumbuhan dividen supernormal. Lalu GC adalah pertumbuhan dividen yang konstan. Lalu K adalah tingkat return yang disyaratkan investor. Baik, perkenalkan nama saya Priya Wulandari, NPM 201331001114, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Puji Lestari tentang menentukan return yang disyaratkan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas resiko untuk bersedia berinvestasi. Salah satu peluang investasi adalah pada aset bebas resiko untuk berinvestasi pada aset lainnya yang beresiko. Maka, investor akan mensyaratkan adanya tambahan return sebagai premi resiko. Oleh karena itu, untuk menentukan tingkat return yang disyaratkan pada saham, suatu premi resiko ditambahkan dari tingkat return untuk aset bebas resiko. Untuk selanjutnya yaitu untuk menentukan tingkat return untuk aset bebas resiko adalah sebagai berikut. Untuk rumus yang pertama, K atau tingkat return yang disyaratkan sama dengan tingkat return bebas resiko ditambah dengan premi resiko. Lalu untuk rumus yang kedua yaitu tingkat return yang disyaratkan sama dengan KRF atau tingkat return bebas resiko ditambah dengan beta saham yang telah diestimasi dikalikan dengan KM dikurangi KRF atau premi resiko pasar saham. Di pasar modal Indonesia, tingkat return bebas resiko dapat menggunakan beberapa proksi tingkat bunga aset bebas resiko, antara lain obligasi negara, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau deposito bank. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya begini. Anggap tingkat return bebas resiko yang dipilih adalah 10%. Selanjutnya, anggap investor menentukan 3% sebagai premi resiko untuk berinvestasi pada saham telekomunikasi Indonesia. Dengan demikian, tingkat return yang disyaratkan investor untuk saham telekomunikasi adalah tadi menggunakan rumus yang pertama yaitu K sama dengan tingkat return bebas resiko ditambah dengan premi resiko. Jadi, untuk tingkat return yang disyaratkan investor untuk saham telekomunikasi yaitu untuk tingkat return bebas resikonya adalah 10% ditambah dengan premi resiko yang tadi investor menganggap
3% sebagai premi resiko saham telekomunikasi Indonesia. Jadi 10% ditambah 3% yaitu 13%. Yang selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya. Tingkat return yang disyaratkan untuk saham Eka Dharma ditentukan dengan menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, atau disebut juga model penentuan harga aset modal. Anggap investor menetapkan premi resiko pasar saham di BEJ adalah 6%. Diketahui beta saham Eka Dharma untuk periode tahun 1998 sampai 2002 telah diestimasi sebesar 0,756. Dengan tingkat return bebas resiko 10%, maka tentukan tingkat return yang disyaratkan. Ini menggunakan rumus yang kedua, yaitu K atau tingkat return yang disyaratkan sama dengan KRF atau tingkat return bebas resiko, yaitu sebesar 10% ditambah dengan beta saham yang telah diestimasi, yaitu 0,756 dikalikan dengan premi resiko pasar saham, yaitu 6%. Jadi hasilnya 15,292%. Itu untuk menjawab soal yang menggunakan rumus kedua. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu menentukan tingkat pertumbuhan. Salah satu cara untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan dividen adalah menggunakan laba perusahaan. Tingkat pertumbuhan dividen yang dihitung dengan cara ini dikenal sebagai tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan dividen adalah perkalian antara return on equity atau ROE dan rasio tingkat laba ditahan perusahaan atau retention ratio. Rasio tingkat laba ditahan perusahaan dihitung dengan cara 1 dikurangi dengan dividend payout ratio. Lalu untuk selanjutnya ada contoh soal tentang perhitungan tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Sebuah perusahaan mempunyai ROE sama dengan 14,74% dan dividen payout ratio sama dengan 43,81%. Lalu yang ditanyakan berapakah tingkat pertumbuhan berkelanjutan? Untuk rumusnya yaitu tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikalikan 1 dikurangi payout ratio. Jadi sama dengan 14, untuk ROE-nya adalah 14,74%. Dikalikan dengan 1 dikurangi payout ratio-nya yaitu 43,81%, sama dengan 0,0828 atau 8,82%. Lalu yang selanjutnya ada penetapan model pertumbuhan. Model diskonto dividen diperluas dengan mempertimbangkan pertumbuhan dividen. Untuk itu, analisis harus digunakan terlebih dahulu untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan. Penetapan model pertumbuhan 0. Rumusnya P sama dengan dividen per lembar saham dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan. Sebagai contoh, PT Telekomunikasi Indonesia memberikan dividen sebesar Rp331 per lembar saham. Besarnya dividen ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Model pertumbuhan 0 mengasumsikan bahwa dividen tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Anggap investor ingin menerapkan model pertumbuhan 0 untuk mengestimasi nilai saham ini. Untuk tingkat return yang disyaratkan investor adalah sebesar 13%. Dengan menggunakan model pertumbuhan 0, estimasi nilai saham telekomunikasi yaitu P, dividen per lembar sahamnya tadi Rp331 dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan yaitu 13% atau 0,13. Jadi hasilnya yaitu Rp2.546,15. Itu adalah estimasi nilai saham menggunakan model pertumbuhan 0.
Lalu yang selanjutnya ada pendekatan Price Earning Ratio atau PER. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih populer dipakai di kalangan analis saham dan para praktisi. Dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Untuk rumus PER yaitu harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ranita. Kepada Mbak Ranita, saya persilahkan. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aprilia, yaitu tentang pendekatan nilai saham lainnya. Pendekatan diskonto dividen dan pendekatan PER merupakan pendekatan yang sangat populer untuk menentukan nilai suatu saham. Kedua pendekatan tersebut didasarkan pada model pertumbuhan dividen. Di samping penggunaan kedua pendekatan tersebut, ada 3 pendekatan lainnya yang bisa dipakai investor untuk menentukan nilai saham. Pendekatan tersebut adalah yang pertama, rasio harga atau nilai buku. Pendekatan ini merupakan hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham. Bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu saham. Yang kedua, rasio harga atau aliran kas. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan pelengkap bagi pendekatan PER. Pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya e-learning perusahaan. Yang ketiga, economic value added atau EVA. Pendekatan yang lebih baru dalam penilaian saham adalah dengan menghitung economic value added atau EVA suatu perusahaan. EVA adalah ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah atau value added bagi perusahaan. Berikutnya adalah strategi portofolio saham. Pada strategi ini meliputi strategi pasif. Dalam konsep pasar modal yang efisien, dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satupun investor yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Konsep tersebut menghasilkan strategi pasif dalam portofolio saham. Strategi pasar bisa juga diartikan sebagai tindakan investor dalam membentuk portofolio saham yang merupakan replikasi kinerja indeks pasar. Dengan demikian, tujuan strategi pasif adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi strategi beli dan tahan dan strategi mengikuti indeks. Berikut ini akan dibahas 2 strategi yang biasanya dipakai dalam strategi pasif portofolio saham, yaitu yang pertama strategi beli dan simpan. Strategi ini pada dasarnya sama dengan strategi beli dan simpan dalam portofolio obligasi. Pada strategi ini investor sangat mempertimbangkan biaya transaksi dan biaya lainnya dalam melakukan portofolio saham. Tujuan strategi beli dan saham adalah untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Yang kedua, strategi mengikuti indeks. Strategi mengikuti indeks ini dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Membeli reksadana juga akan memberikan keuntungan bagi investor karena biaya transaksi, biaya pencarian investor, dan komisi konsultasi analisis menjadi lebih rendah. Berikutnya adalah strategi aktif. Pada dasarnya semua investor meningkatkan return yang setinggi-tingginya dari suatu investor yang dilakukan. Dalam investor portofolio saham dengan strategi aktif, berbagai cara akan dilakukan investor untuk memperoleh return yang sebanding atau melebihi return pasar. Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham
yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi aktif. Berikut ini akan dibahas 3 strategi yang biasanya dipakai investor untuk menjalankan strategi aktif portofolio saham, yaitu yang pertama pemilihan saham. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional. Dalam hal ini, investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return resiko yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa dating. Yang kedua, rasio sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Berikutnya, pada tahun 1997, Reilly dan Brown mengategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 5. Yang pertama, saham-saham sektor finansial. Yang kedua, saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama. Yang ketiga, saham-saham sektor barang modal. Dan yang keempat, saham-saham sektor industri dasar. Yang terakhir, saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok. Untuk berikutnya, strategi momentum harga. Ide dasar dari strategi ini adalah kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual dan membeli saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.